Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang mana beranggotakan saya sendiri Isnawati, Ruminah, dan Orisa Febriana. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi yang berjudul Syarah Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang meminta perlindungan dari berhutang. Mata kuliah Syarah Hadis tentang Ekonomi dan dosen pengampu Bapak Hani Punandi STHI MAG. Selanjutnya pembahasan dalam materi kami yaitu ada 4. Yang pertama, pengertian tentang hutang. Yang kedua, tentang hukum hutang dalam Islam. Yang ketiga, bahaya sikap hutang piutang. Dan yang keempat, hadis dan doa tentang meminta perlindungan dari hutang. Selanjutnya yaitu pengertian tentang hutang. Dalam Islam, hutang dikenal dengan istilah akard yang secara etimologi berarti memotong, sedangkan dalam artian menurut syar'i bermakna memberikan harta bisa dalam bentuk uang dan lainnya, dengan dasar kasih sayang kepada siapa saja yang membutuhkan dan akan dimanfaatkan dengan benar, yang mana pada suatu saat nanti harta tersebut akan dikembalikan lagi kepada orang yang memberikannya sesuai dengan apa yang telah ia pinjam dengan jumlah yang sama. Dengan kata lain, pengertian utang dalam pandangan Islam sangat sederhana. Utang adalah transaksi antara kedua belah pihak dengan pengertian pihak pertama menyerahkan uang kepada pihak kedua secara sukarela untuk dikembalikan lagi pada waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan perjanjian. Nah, selanjutnya yaitu hukum hutang dalam Islam. Hukum memberi utang piutang itu bersifat fleksibel, tergantung situasi dan kondisi, yaitu hukum orang yang berhutang adalah mubah, sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Selanjutnya, hukum orang yang berhutang menjadi sunnah, dan hukumnya orang yang mengutangi menjadi wajib jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak. Misalnya, hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan, dan lain sebagainya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada seorang muslim 2 kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya 2 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang selanjutnya yaitu hukum memberi utang bisa menjadi haram. Misalnya seperti utang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam, seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Orisa Febriana. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya tentang bahaya sikap hutang piutang. Adapun bahaya dari sikap hutang piutang sebagai berikut. Yang pertama, akan menyebabkan stres. Dalam kondisi psikis yang tertekan ditambah fisik yang ikut lemas, tingkat stres pun akan semakin tinggi. Bagi mereka yang senantiasa menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT, insya Allah bisa melalui semuanya dengan ikhlas. Nah, sedangkan mereka yang berpikiran sempit tak jarang memilih dengan cara instan, misalnya bunuh diri, karena tidak sanggup lagi memikirkan bagaimana caranya untuk membayar hutang tersebut, terutama sekali jika hutang itu sudah jadi kebiasaan yang akhirnya akan menumpuk dan semakin sulit untuk menemukan cara melunasinya. Yang kedua, merusak akhlak. Kebiasaan berutang justru dapat merusak akhlak seseorang karena berutang bukan termasuk dalam hobi yang baik, layaknya kebiasaan berbohong. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seseorang apabila berhutang, maka dia sering berkata lantas berdusta dan berjanji lantas memungkiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seseorang yang terlilit hutang sangat mudah untuk dipengaruhi oleh iblis agar mengerjakan maksiat demi bisa melunasi hutangnya dengan berbagai cara termasuk mencuri atau merampok.
Yang ketiga, dihukum layaknya seorang pencuri. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, jenazahnya tidak disalatkan. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, beliau pernah tidak mau mensalatkan jenazah seorang yang rupanya masih memiliki hutang, namun belum terbayar dan tidak ada meninggalkan sepeser pun harta untuk melunasinya. Sampai kemudian ada salah satu seorang sahabat yang bersedia menanggungkan hutangnya. Baru Rasulullah SAW mampu mensalatkan jenazah tersebut. Yang kelima, dosanya tidak terampuni sekalipun mati syahid. Nabi Muhammad SAW bersabda, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni oleh Allah kecuali hutangnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, tertunda masuk surga. Dari tasawuban, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang mana barang siapa yang rohnya terpisah dari jasadnya atau dalam kurung meninggal dunia dalam keadaan terbebas dari 3 hal, niscaya ia akan masuk surga, yaitu bebas dari sombong, bebas dari khianat, dan bebas dari tanggungan hutang. 7. Pahala adalah ganti hutangnya. Dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya, jika seseorang yang berhutang tidak sempat melunasinya karena meninggal dunia, maka di akhirat nanti pahalanya akan diambil untuk melunasi hutang tersebut. Yang kedelapan, urusannya masih menggantung. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya jiwa seseorang mukmin masih bergantung dan hutangnya hingga dia melunasinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai hadis tentang meminta perlindungan dari berhutang yang bunyinya, Abu Sa'idin yaqulu samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu a'udzu billahi minal kufri wad daini. Qala rajulu ya Rasulullah ataidilud daina bil kufri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am. Yang artinya, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, a'udzu billahi minal kufri wad daini. Aku berlindung kepada Allah dari kekufuran dan hutang. Seorang laki-laki lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada hubungannya antara hutang dengan kekufuran? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Doa selanjutnya yaitu doa perlindungan dari hutang yang bunyinya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'syami wal mafram, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Dalam hadis riwayat Bukhari di atas dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari banyak hutang, karena banyak hutang adalah sebab seseorang banyak berdusta. Doa selanjutnya yaitu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajani wa a'udzubika minal ajzi wal qasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min galabatid da'in wa qahri rijal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kedukaan, dari lemah kemauan dan rasa malas, dari sifat pengecut dan bakhil, dari banyak hutang dan kezaliman manusia. Di dalam doa ini mengandung maksud supaya kita hanya berlindung kepada Allah
dan menghilangkan rasa malas untuk membayar hutang. Adapun hutang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksud, yaitu berlindung darinya, adalah hutang dalam 3 bentuk. Yang pertama, hutang yang dibelanjakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah dan dia tidak memiliki jalan keluar untuk melunasi hutang tersebut. Yang kedua, berhutang bukan pada hal yang terlarang, namun dia tidak memiliki cara untuk melunasinya. Orang seperti ini sama saja menghancurkan harta saudaranya. Dan yang ketiga, berhutang namun dia berniat tidak akan melunasinya. Orang seperti ini berarti telah bermaksiat kepada Rabb-Nya. Orang-orang semacam inilah yang apabila berhutang lalu berjanji ingin melunasinya, namun dia mengingkari janji tersebut, dan orang semacam inilah yang ketika berkata akan berdusta.